Tanah surga yang tersembunyi di ujung timur Indonesia, tempat di mana keindahan alam, kekayaan budaya, dan kehidupan tradisional berpadu dalam harmoni. Hari ini kita bakal menjelajahi salah satu map paling keren dan unik di Teoton, yaitu map Papua. Inilah map Papua, teman-teman ya. By the way, di sini kotanya aku ingin mengganti namanya dahulu menjadi Papua Topia, teman-teman. Di tahun pertama ini aku akan membuat sebuah desa terlebih dahulu di sudut atas, teman-teman ya. Di sini kita ngambil perumahan dan kita bangun desa 4x4 terlebih dahulu. Sudah ada sebuah zona desa, lalu kita bangun sebuah jalan raya kecil. Ya, sebuah desa sudah bangun di Papua Topia. Oh tidak, warga kita membutuhkan listrik dan air. Kita harus membangun panel surya. Lalu kita hubungkan panel surya tersebut ke rumah-rumah warga. Lanjut kita akan membangun tempat air, menara air untuk warga, teman-teman. Sudah jadi. Lanjut, karena warga membutuhkan aktivitas ekonomi, maka kita harus membangun pasar tradisional di sini, teman-teman. Lihat, jalannya sudah terhubung. Di tahun kedua, ketiga, dan keempat, aku terus membangun desaku yang kecil ini. Butuh waktu 5 tahun untuk mengembangkan sebuah desa dari nol ternyata. Dari membuat hunian untuk warga desa, membuat pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan warga, hingga membangun peternakan dan pertanian agar warga desa dapat bekerja, teman-teman. Ternyata gini amat jadi pemimpin. Setidaknya dalam 5 tahun desa kita berkembang dengan pesat, teman-teman. Untuk hadiah para warga desa, aku membangunkan stadium lapangan sepak bola untuk mereka. Ya, sudah jadi untuk lapangan sepak bola kita, teman-teman. Terjadi kebakaran di kota desa kita, teman-teman. Oh tidak, mana pemadam kebakaran kita? Di tahun ke-7, jalan raya di desa kita mulai padat, teman-teman. Di sini aku akan coba merubah jalan rayanya menjadi jalan aspal dan terhubung ke jalan lintas desa, teman-teman. Proyek pembangunan jalan raya desa ini kurang lebih akan memakan waktu 3 tahun, teman-teman. Proyek yang aku lakukan selama 3 tahun itu, teman-teman, merupakan proyek strategis mengganti jalan tanah yang ada di desa dengan jalan aspal terbaru, teman-teman. Cukup banyak untuk mengulang dan mengganti jalan-jalan desa yang ada. Akhirnya setelah proyek yang memakan waktu 3 tahun, seluruh desa sudah diaspal, teman-teman, kecuali wilayah pertanian ya. Karena wilayah pertanian ini membantu tanahnya untuk subur, teman-teman. Setelah 10 tahun pembangunan desa kita, teman-teman, aku sudah membutuhkan pembangkit tenaga listrik yang baru. Kita akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah pertama yang ada di Papua Topia. Langsung saja proyek ini akan kita letakkan di sini. Pembangkit listrik tenaga sampah kita sudah siap, teman-teman. Di tahun ke-11, aku juga akan mengganti pembangkit listrik tenaga angin ini dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, teman-teman. Aku membangun 3 buah pembangkit listrik, bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh warga desa dan kota di Pulau Papua Topia. Tapi sepertinya ini tidak bakalan cukup. Setelah 1 tahun pengerjaan proyek pembangkit listrik, teman-teman, akhirnya di tahun ke-12 pembangkit listrik kita telah jadi seutuhnya. Selanjutnya di tahun ke-12 aku melanjutkan pembangunan jalan lintas desa. Tahun ke-13 aku membangun pabrik instalasi air bersih untuk warga kita, teman-teman. Tahun ke-14 aku membangun kawasan industri kecil guna membantu ekonomi warga. Tahun ke-15 aku mengembangkan kawasan industri menjadi lebih banyak dan lebih luas.
Di tahun ke-16 dan 17, aku menginstalasi dan menyuplai air bersih serta listrik untuk kawasan industri. Di tahun ke-18, aku membangun unit pelayanan publik, damkar, polisi, rumah sakit di kawasan industri milik kita. Hingga di tahun ke-20, mengembangkan jalan lintas Papua Topia menjadi lebih luas, teman-teman. Woi, ini baru seperempat jalan dari video ini. Di tahun ke-22, gedung bernuansa Jepang telah dibangun. Ini di Indonesia apa di Jepang sebenarnya? Selanjutnya di tahun ke-25 ini, gue ingin membangun pusat kota di tengah-tengah sini, teman-teman. Pada dasarnya kita harus mendesain atau menggambar tata kota atau denah kota tersebut. Di sini cara aku menggambar cukup unik, teman-teman. Dengan menggunakan jalan raya, di mana aku bisa membagi luas wilayah menggunakan garis jalan serta menentukan pusat utama jalan kota. Bangunan pertama kita di kota kita sudah terbentuk, teman-teman. Di dalam rancangan pembangunan pusat kota, aku sedikit merasa kebingungan terkait pemilihan apakah aku mau menggunakan zonasi ataupun membangun bentuk bangunannya secara langsung, teman-teman. Zonasi sendiri menurut gue terkesan natural dalam perkembangan kota, tetapi tidak ramah terhadap bentuk aspal dan luas wilayah. Sedangkan bentuk bangunan secara langsung lebih tertata tetapi rawan bencana kebakaran. Jadi aku putuskan membangun keduanya terlebih dahulu, baru aku sesuaikan dengan tata kotanya. Setelah 35 tahun, akhirnya sebuah wilayah kota berkembang telah jadi di selatan Pulau Papua, teman-teman ya. Karena pesatnya perkembangan kota, mari kita membangun sebuah rumah sakit dan pelayanan pemerintah di kota kita. Aku membangun beberapa bangunan komersial kecil di dekat kota. Gue lihat-lihat di simpang ini kendaraannya amburadul kali, cok. Gue pasang lampu merah dulu dah, supaya tertib aja orang ini. Nah, cakep. Lihat di wilayah industri kita amburadul kali, cok. Kendaraan baru lalangnya, cok. Banyak kecelakaan mungkin ini. Lanjut, aku membangun wilayah komersial yang luas guna mendukung perekonomian kota kita, teman-teman. Kalau begini, komponen roda gigi ekonomi kita sudah lengkap ya. Tinggal menunggu waktunya kota kita berkembang dengan pesat. Di tahun ke-41 ini, kalian bisa lihat sudah ada gedung pencakar langit di desa kita yang kita bangun, teman-teman. Wow, it's amazing, bro. Tapi kita tidak bisa menghancurkan pertanian ini ya, karena ini mata pencarian warga, teman-teman ya. Dari tahun ke-41 hingga tahun ke-45, aku terus menata pusat kota Papua Topia. Dan aku juga menambahkan gedung-gedung apartemen baru agar warga yang mendatangkan ke kota kita dapat tinggal dan menghasilkan pajak untuk kita, karena aku pecinta pajak rakyat. Di tahun ke-46 ada sebuah pohon emas yang muncul di tengah-tengah pusat jalan. Kira-kira pohon apa ini? Gedung apartemen yang aku pilih juga aku sesuaikan dengan estetika sebuah kota. Dari tinggi rendahnya, bentuknya, warnanya, semuanya dipilih secara detail dan rinci. Tidak lupa, aku harus melihat feng shui-nya juga, bagus atau tidak. Di tahun ke-50 sebagian kota kita sudah berkembang, teman-teman ya. Nah, di tahun 50 juga revolusi industri sudah mulai terjadi, teman-teman. Membentuk pabrik-pabrik besar yang ada di wilayah industri kita. By the way, intermezzo sedikit nih. Aku akan jelaskan secara singkat deh tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Disinilah dunia berubah total. Dari tenaga manusia ke mesin uap, dari desa ke kota. Revolusi industri merubah segalanya.
Revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18. Penemuan mesin uap mempercepat produksi dan memicu perubahan besar di sektor manufaktur. Teknologi baru seperti mesin tenun dan lokomotif menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga memicu eksploitasi buruh dan kerusakan lingkungan. Fase kedua revolusi industri membawa listrik, kimia, dan produksi massal, membuka era globalisasi ekonomi. Pada kawasan industri kota Papua Topia, aku merancangnya untuk 100% ramah lingkungan dengan pengelolaan limbah yang efektif. Kawasan industri ramah lingkungan sendiri dirancang untuk meminimalkan limbah, menghemat energi, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Contohnya, pabrik-pabrik menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta mengolah limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Selain teknologi hijau, kawasan ini juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah satu industri menjadi bahan baku bagi industri lain. Lebih dari sekedar solusi teknis, kawasan industri hijau menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini aku juga menambahkan pemadam kebakaran, polisi, dan rumah sakit, khusus untuk wilayah industri kita. Pelayanan publik ini dibangun di dekat kawasan industri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menanggapi bencana. Jarak yang dekat memudahkan mengakses zona-zona yang terjadi bencana. Dari lahan kosong hingga pusat produksi berskala nasional, inilah transformasi kawasan industri yang terus berkembang. Aku juga terus menambahkan pabrik-pabrik baru di kawasan industri milikku. Dari pabrik Tesla, tempat pengolahan gas alam, industri semikonduktor, semuanya aku bangun di kawasan industri Papua Topia. Tidak lupa, aku selalu menambahkan pohon di kawasan industri, guna menciptakan lingkungan yang hijau, menyerap polusi, dan memberikan udara segar. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri, konektivitas menjadi kunci kemajuan. Inilah alasan dibalik aku membangun pelabuhan baru yang strategis di kawasan industri ini. Lokasinya yang strategis memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing ekspor. Dengan fasilitas modern dan infrastruktur berskala internasional, pelabuhan ini dirancang untuk mempercepat arus logistik, menurunkan biaya distribusi, dan mendukung ekspor nasional. Selain mendukung industri, pelabuhan ini menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dilengkapi dermaga dalam, kren modern, dan sistem digital terintegrasi untuk efisiensi maksimal. Tak hanya menjadi simpul transportasi, pelabuhan ini juga menjadi jantung ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan investasi di sekitarnya. Pelabuhan kawasan industri ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Ia adalah simbol masa depan yang lebih terkoneksi, efisien, dan berdaya saing global. Dan inilah industri kita di tahun ke-70, teman-teman. Sudah padat, sudah besar, dan sudah indah dengan pelabuhan yang ada di sisi kota, teman-teman. Di tahun ke-72 ini, unit-unit rumah kecil di desa terkecil kita telah berubah, teman-teman, menjadi unit-unit apartemen. Mana warnanya merah lagi, kayak sebuah partai. Setiap kota besar bermula dari satu titik pusat.
tempat di mana kehidupan, budaya, dan ekonomi tumbuh bersama. Inilah proyek pembangunan pusat kota baru, ikon masa depan yang sedang dibentuk hari ini. Itulah yang mengawali aku untuk membangun pusat pemerintahan kota Papua Topia. Dirancang dengan visi modern dan berkelanjutan. Pusat kota ini menggabungkan fungsi hunian, bisnis, dan ruang publik dalam satu harmoni tata ruang. Bukan sekadar kumpulan bangunan, tapi ruang hidup yang dirancang untuk manusia, tempat bekerja, berkumpul, dan tumbuh bersama. Pembangunan pusat kota bukan hanya proyek fisik, ia adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Pembangunan pusat pemerintahan kota menghadirkan ruang modern yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan fasilitas publik lengkap, pusat kota menciptakan lingkungan hidup yang aktif dan inklusif. Tata ruang yang cerdas menjadikan pusat kota nyaman, efisien, dan ramah bagi semua. Infrastruktur yang baik juga mendukung birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Disinilah roda administrasi bergerak untuk melayani masyarakat secara langsung dan efisien. Dengan desain modern dan fungsional, pusat pemerintahan mencerminkan wajah pelayanan publik yang profesional. Inilah pusat pemerintahan kota, di mana tempat ide itu tumbuh dan masa depan dimulai. Akhirnya, di tahun ke-80, pusat pemerintahan kota kita telah jadi, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada Monumen Nasional Monas dan beberapa gedung pelayanan publik lainnya. Termasuk di sini ada museum, Ho Chi Minh Museum untuk pendidikan kita. Biar literasi masyarakat kita tinggi, teman-teman. Pembangunan wilayah hunian di pusat kota bukan sekedar menyediakan tempat tinggal, tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih terintegrasi, di mana masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, fasilitas publik, layanan transportasi, dan ruang terbuka hijau, mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu, dan mendorong terciptanya lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Pembangunan wilayah hunian di pusat kota memberikan dampak signifikan terhadap dinamika perkotaan, mulai dari terciptanya akses yang lebih mudah ke fasilitas publik dan transportasi massal, pengurangan tekanan lalu lintas dari wilayah pinggiran, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang kini dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan, sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada berkelanjutan. Sehingga diperlukan perencanaan terpadu yang mengintegrasikan aspek tata ruang, transportasi, lingkungan, dan sosial demi menciptakan kawasan hunian yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pembangunan wilayah hunian di pusat kota menawarkan berbagai keuntungan strategis, mulai dari efisiensi waktu dan biaya transportasi karena kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi, kemudian akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi massal, hingga terciptanya lingkungan yang lebih hidup dan berdaya saing, yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan kota yang inklusif, dinamis, dan menyongsong masa depan. Di tahun ke-85 akhirnya perumahan untuk kelas menengah sudah siap, teman-teman. Sebagian sudah terbangun
dan sudah berkembang sedikit perlahan sedikit gitu kan. Bentuknya kota-kota, cok. Di tahun ke-85 ini juga kita akan membangun sebuah bandara yang menghubungkan lintas kota, teman-teman ya. Dan inilah 100 tahun teman-teman, sebuah desa kecil di Papua Topia berkembang pesat menjadi sebuah kota dengan kemajuan teknologi yang ada, teman-teman. Dan bisa lihat industri berkembang pesat di sini. Industri berdiri kokoh. Sebuah kota dengan apartemen dan gedung-gedung menjaga langit, teman-teman. Sudah berdiri tegak ya. Rumah-rumah warga sudah tersusun dan tertata rapi. Pusat pemerintahan juga sudah rapi dengan sebuah monumen nasional di tengah-tengahnya. Dan juga ada perpustakaan nasional, bandara internasional, dan juga landmark yang ada di tepi laut. Dan inilah penampakan malamnya, teman-teman. Megah kan? Wow, it's amazing. It's amazing, bro. Sekian dari gue dari 100 tahun pembangunan Papua Topia. See you di next other content. Bye bye.